A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat Mulia Ilmu Padi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan pada kita untuk bersilaturahmi ya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan, kebahagiaan, dan keberkahan. Amin. Melanjutkan video silaturahmi sebelumnya yang berjudul Orang Perkasa dan Orang Dekat, kali ini channel Ilmu Padi akan berbagi informasi tentang keutamaan lain melaksanakan puasa di bulan Syawal melalui video silaturahmi yang berjudul Pribadi Magnetis, Daya Tarik Menghimpun Kebaikan. Meskipun bulan Syawal sudah berlalu, tetapi mudah-mudahan siapapun yang nonton video silaturahmi ini tetap tergerak hatinya dan terdorong jiwa raganya untuk melaksanakan puasa sunnah dengan penuh khidmat dan berharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata di tahun depan. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar bisa diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan dan bulan Syawal kembali, dan kita berazam melaksanakan puasa Ramadan dan puasa Syawal di tahun depan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi sebelum melanjutkan nonton video ini, Sobat Mulia Ilmu Padi, kami undang untuk like and subscribe ya, serta silahkan share ke keluarga, saudara, dan teman-teman agar informasi ini lebih banyak yang mengetahui dan lebih banyak yang mengamalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjuki pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sobat Mulia Ilmu Padi, ada peribahasa yang sangat populer dan sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Peribahasa yang dimaksud adalah ada gula, ada semut. Berdasarkan kbbi.kata.web.id, peribahasa tersebut bermakna di mana banyak kesenangan, disitulah banyak orang datang, atau orang akan berdatangan ke tempat yang menyenangkan. Rasa manis yang dimiliki gula digambarkan sebagai kesenangan dan merupakan daya tarik yang membuat semut interest sehingga berdatangan dan mengerumuni gula. Magnet memiliki kekuatan atau daya tarik dalam bentuk medan magnet seperti gula dengan rasa manis sebagai daya tariknya. Medan magnet memiliki kekuatan dalam menarik benda-benda dengan unsur besi dan baja yang ada di sekitarnya, sehingga benda-benda tersebut bisa mendekat dan bahkan nempel dan gak mudah melepasnya, kayak perangko. Sebagaimana benda-benda berupa gula yang membuat tertarik semut, atau magnet yang bikin nempel besi dan baja, atau tentu benda-benda lainnya, manusia pun sebagai makhluk yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk serta ketinggian derajat dibanding makhluk lain, sudah tentu memiliki daya tarik bagi hal-hal yang ada di sekitarnya. Daya tarik seseorang banyak macam dan klasifikasinya, akan tetapi yang nampak dan sering terlihat adalah ada yang bersifat fisik, karakter, dan ruhiyah. Daya tarik bersifat fisik adalah daya tarik yang nampak dan teraba, seperti paras wajah yang ganteng atau cantik, perawakan yang ideal, body six pack atau biola, mata biru atau mata jelita. Daya tarik seperti ini biasanya banyak dipersyaratkan bagi yang berkeinginan menjadi artis atau pemain film atau bintang iklan, sehingga dari hal tersebut diharapkan menjadi daya tarik bagi banyak penonton. Daya tarik bersifat fisik juga bisa berupa kepemilikan harta, banyaknya kekayaan, berlimpahnya aset, serta bertebarannya properti dan sebagainya. Daya tarik ini membuat orang-orang kagum, senang, dan menaruh hormat, bahkan berusaha untuk mendekat. Daya tarik bersifat karakter adalah
daya tarik yang nampak melalui manifestasi perbuatan, seperti karakter jujur yang nampak saat seseorang berkata sesuai fakta, karakter sabar yang akan nampak saat seseorang menyikapi sesuatu dengan tenang, tidak marah tanpa arah. Seseorang dengan karakter yang baik akan memberi rasa nyaman serta aman bagi orang yang mengenal dan menjadi daya tarik seseorang di mata orang lain dan daya tarik untuk berinteraksi dan bermuamalah dengannya. Dengan adanya daya tarik bersifat fisik dan karakter pada seseorang, maka yang tertarik atau terpesona atau tertambat hatinya kepada orang tersebut adalah manusia atau orang lain yang jangkauan inderanya pada hal-hal yang bersifat visual dan dapat tersentuh secara fisik, sebagaimana semut yang mampu mengindra keberadaan gula dan mencium adanya aroma manis. Di antara banyak macam dan klasifikasi daya tarik yang dimiliki manusia, dan selain dua di antaranya yang sudah dibahas sebelumnya, terdapat daya tarik bersifat ruhiyah yang sangat menarik untuk dibahas. Tapi sebelum melanjutkan nonton video ini, Sobat Mulia Ilmu Padi, kami undang untuk like and subscribe ya, serta silahkan share ke keluarga, saudara, dan teman-teman agar informasi ini lebih banyak yang mengetahui dan lebih banyak yang mengamalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjuki pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sobat Mulia Ilmu Padi, kita lanjutkan pembahasan daya tarik yang bersifat ruhiyah ya. Adapun dua di antaranya sudah dibahas sebelumnya. Daya tarik ruhiyah ini seperti halnya medan magnet bersifat invisible. Daya tarik pesonanya tidak kelihatan, tetapi dampaknya visible dan remarkable, nyata dan berdampak besar. Siapa yang memiliki daya tarik, pesona ruhiyah, dan bagaimana cara mendapatkannya? Kita lanjut terus gaspol ya Sobat Mulia Ilmu Padi. Orang yang memiliki daya tarik, pesona ruhiyah merupakan pribadi magnetis. Pribadi ini memiliki daya tarik atau pesona yang luar biasa yang menyebabkan kebaikan-kebaikan dan amal solih tertarik kepadanya, berada di sekitar dia, pengen deket terus sama dia, nggak mau jauh-jauh. Daya tarik pesona yang dimilikinya disebabkan karena perbuatan atau amal kebaikan yang dilakukan olehnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sumber magnetisnya adalah perbuatan atau amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan seseorang, maka dia akan menunjuki pada amalan selanjutnya. Berkenaan dengan keutamaan puasa Syawal, maka orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melaksanakan puasa Syawal merupakan pribadi magnetis, di mana amal kebaikan lain berupa puasa Syawal tersebut mendekat kepadanya karena tertarik oleh kekuatan magnetis, daya tarik, sumber pesona berupa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan puasa Ramadan. Hal ini dikarenakan bahwa salah satu tanda, saya garis bawahi, saya tebalkan, saya garis miringkan, dan pakai tanda kutip, bahwa hal tersebut merupakan salah satu tanda diterimanya amal puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjuki amalan lainnya, di antaranya adalah puasa Syawal itu. Sobat Mulia Ilmu Padi, kenapa disebut sebagai salah satu tanda?
karena memang belum tentu juga yang tidak melakukan puasa Syawal itu amalan di bulan Ramadannya tidak diterima ya. Ibnu Rajab menjelaskan keutamaan puasa Syawal sebagai berikut. Balasan dari amal kebaikan adalah amal kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan, lalu dia melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula, barang siapa yang melaksanakan kebaikan, lalu malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan. Wallahu a'lam. Imam Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya di antara balasan amalan kebaikan ialah melaksanakan kebaikan setelahnya, dan di antara hukuman atas perbuatan buruk ialah melakukan keburukan setelahnya. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima amalan seorang hamba, niscaya Allah akan memberinya taufik untuk melaksanakan ketaatan dan memalingkannya dari perbuatan maksiat. Amal-amal kebajikan menyeru, kemarilah saudaraku, kemarilah. Dan amalan dosa juga menyeru, kemarilah saudaraku, kemarilah. Salah seorang ulama salaf mengatakan bahwa di antara pahala dari amal sholih yang kita lakukan adalah amal sholih yang dilakukan setelahnya. Demikian pula halnya dengan dosa, yang di antara pahala dosa adalah dosa setelahnya. Di saat seseorang semakin bersemangat melakukan amal ibadah setelah melaksanakan suatu ibadah, maka hal itu merupakan salah satu di antara tanda bahwa ibadah sebelumnya diterima. Ibaratnya, pahala menjadi magnet yang menarik dan mengundang sahabatnya berupa pahala-pahala yang lain. Demikian pula dengan dosa yang tidak dilakukan taubat atasnya, maka akan mengundang hadirnya dosa-dosa lain yang merupakan sahabatnya. Ada sebuah hadis yang menjadi dasar ungkapan di atas. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuatlah jujur, karena kejujuran akan mengantarkanmu pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkanmu kepada surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kalau Sobat Mulia Ilmu Padi pengen jadi pribadi magnetis yang dikaruniai kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menarik segala kebaikan, sudah tahu kan bagaimana caranya? Sobat Mulia Ilmu Padi, Masya Allah ya, ternyata bagi yang ingin menjadi orang yang memiliki daya tarik atau pribadi magnetis, maka ayo kita awali dengan melakukan sebaik-baik amal kebaikan yang niatnya ikhlas semata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita tersebut. Amal kebaikan yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi daya tarik bagi kebaikan lainnya untuk menghampiri dan mendekati kita, sehingga akan selalu hadir semangat, karakter bersegera melakukan kebaikan, dan senantiasa berbuat sepenuh hati dalam memenuhi setiap panggilan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap saat kebaikan lagi, kebaikan terus, kebaikan selalu, kebaikan tiljana, sampai ketemu dengan kekasih sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat Mulia Ilmu Padi, sekarang sudah tahu kan siapa yang dimaksud pribadi magnetis itu, yang amal kebaikannya mendatangkan kebaikan lainnya. Insya Allah
kita semua bisa menjadi pribadi magnetis dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah yang menjadi daya tarik atau menjadi pesona dan menjadi magnet bagi kebaikan-kebaikan lainnya, bahkan magnet bagi datangnya cinta dari penghuni langit kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, jika kamu telah bertekad kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal lagi berserah diri kepadanya. Sebelum video ini selesai, Sobat Mulia Ilmu Padi, kami undang untuk like and subscribe, serta silakan share ke keluarga, saudara, dan teman-teman agar informasi ini lebih banyak yang mengetahui dan mengamalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sobat Mulia Ilmu Padi, sebagai media partner Rumah Al-Quran Tibian Center, channel Ilmu Padi mau kasih info berkualitas nih. Jadi, bagi yang berkeinginan mempelajari dan memiliki kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran, bisa mengikuti program di Rumah Al-Quran Tibian Center. Program ini memiliki jenjang pendidikan dimulai jenjang persiapan level 1, level 2-3, level 4-5, level talaki, dan level tahfiz. Program ini sedang membuka pendaftaran angkatan kedua dimulai tanggal 6 Juni sampai 16 Juli 2020. Kuliah perdana tanggal 26 Juli 2020 dan kegiatan belajar dimulai tanggal 1 Agustus 2020. Info lebih lanjut bisa lihat di deskripsi, dan apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ditunggu ya. Sobat Mulia Ilmu Padi, demikian video yang berjudul Pribadi Magnetis yang membahas lanjutan tentang keutamaan melaksanakan puasa Syawal sebagai salah satu tanda bahwa puasa bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan kebaikan yang dilakukannya menjadi magnet bagi hadirnya amal kebaikan lain, salah satunya dengan diberikannya karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan puasa Syawal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kelemahan dan kekurang ilmuan kami. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.